malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menonton YouTube Rian Boltok. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai topik kebank sentralan. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan dukung terus agar menjadi konten video pembelajaran terbaik pastinya. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Oke, baik, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai kebank sentralan. Nah, bagaimana fungsi bank sentral tersebut? Mari kita lihat penjelasan dalam video berikut. Nah, pengertian bank sentral. Bank sentral itu adalah Bank Indonesia ya, yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, itu dia pengertian bank sentral. Oke, selanjutnya apa sih tugas-tugas pokok bank sentral? Nah, itu dia. Yang pertama itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai kebijakan moneter. Nah, apa-apa saja instrumen kebijakan moneter itu ada 4 ya. Kamu bisa lihat di video saya dengan judul kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana kebijakan moneter ini ada 4 instrumen. Yang pertama itu adalah cash ratio ya, atau persediaan kas, di mana cash ratio ini berfungsi untuk menanggulangi atau mengatasi masalah inflasi. Nah, di mana ketika terjadi inflasi, jumlah uang beredar banyak, maka melalui kebijakan moneter yaitu instrumen cash ratio-nya, maka cash ratio-nya ditingkatkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah instrumen kebijakan moneter ini adalah politik diskonto atau suku bunga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah open market policy, yaitu jual beli SBI. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemberian kredit secara selektif. Nah, jadi di mana kebijakan moneter ini tujuannya itu adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar atau menambah jumlah uang beredar, yaitu dia ya, atau mengatasi inflasi atau mengatasi deflasi.
Nah, biar lebih lengkapnya mengenai kebijakan moneter itu ada video tersendiri saya buat di video saya sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Tugas bank sentral yang berikutnya itu adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, itu dia. Oke, kemudian yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Nah, jadi inilah 3 tugas pokok dari bank sentral ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian apa sih fungsi bank sentral? Kasih tahu nggak ya? Nah, kasih tahu dong, kan gitu dia. Oke, fungsi bank sentral yang pertama sekali itu adalah memegang deposito milik bank lain. Nah, kemudian yang kedua, mengedarkan uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, uang kartal, uang kertas dan uang logam. Jadi, uang kertas dan uang logam itu diedarkan oleh bank sentral ya itu ya, atau diciptakan oleh bank sentral. Nah, kemudian bertindak sebagai clearing, kemudian sebagai lembaga keuangan atau fiskal pemerintah. Nah, untuk tunjangan fiskal juga itu sudah ada di video saya sebelumnya, kalian tonton saja nanti, itu detail sekali ya. Oke, kemudian mengawasi dan memandu bank-bank konvensional ataupun bank-bank umum. Dan yang terakhir itu fungsi bank sentral itu adalah mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di mana kebijakan moneter tadi itu yang merupakan tugas-tugas bank sentral, salah satunya itu adalah dalam kebijakan moneter itu adalah untuk mengendalikan jumlah uang beredar atau JUB. Nah, itu dia ya. Ketika JUB-nya banyak, maka suku bunga harus dinaikkan kan gitu. Kemudian dijual SBI, kemudian persediaan kas juga ditingkatkan. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah bank sentral ini saya kasih sedikit penjelasan mengenai bank umum biar bisa dibedakan antara bank sentral dan bank umum. Nah, di mana fungsi bank umum itu adalah menghimpun dana dari tabungan masyarakat. Ya, menghimpun dana artinya mengajak masyarakat untuk menabung kan gitu dia. Kemudian memberikan pinjaman atau kredit. Nah, jadi kalau kita kesulitan keuangan, maka kita pinjamnya ke bank umum atau bank konvensional. Nah, itu dia. Tapi ada syarat-syaratnya yaitu 5C. Ya, itu sudah ada juga di video saya sebelumnya mengenai lembaga keuangan. Ya. Kemudian menyediakan mekanisme pembayaran. Ya, makanya kalau kita ke bank umum itu kan ada ATM bank umum seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon dan lain sebagainya. Kan nggak pernah kita jumpai ATM Bank Indonesia kan? Nah, nggak mungkin. Oke, next, menciptakan uang giral. Ya, uang giral ini di luar uang kartal, yaitu seperti ATM ya, atau debit, kartu kredit. Nah, itu dia, cek, itu dia ya. Kemudian menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri. Nah, kemudian menyediakan jasa trustee atau kepercayaan. Itu dia ya. Itu dari fungsi bank umum. Dan yang terakhir fungsi bank umum itu adalah menyediakan jasa-jasa keuangan dan yang lainnya. Jadi secara garis besar inilah beberapa fungsi dari bank umum. Oke, paham ya? Bisa dibedakan ya antara bank sentral dengan bank umum. Ya, saya rasa paham. Nah, kalau sudah paham ya di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya kasih juga penjelasan sedikit mengenai BPR dan bank syariah agar bisa membedakan antara fungsi dan peran Bank Indonesia, bank umum, dan bank BPR ataupun syariah. Nah, di mana kalau BPR ini bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ya, atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ingat ya, BPR itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu dia. Oke. Kemudian bank syariah. Bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya ya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Itu dia. Bisa dibedakan ya. Nah, itu dia ya. Oke, yang selanjutnya, apa sih peran bank sentral? Nah, yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Ya, yang tadi saya bilang ada 4 instrumen kebijakan moneter. Tonton video saya yang sebelumnya ya. Makanya subscribe dulu biar bisa nonton video saya. Oke. Yang selanjutnya menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat khususnya perbankan. Kemudian yang selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang berikutnya memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi
dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock namanya yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir sebagai jaringan pengaman sistem keuangan. Jadi itulah secara umum peran dari bank sentral. Nah, saya doakan semoga yang nonton video saya ini nanti kerjanya di Bank Indonesia atau di Bank Sentral atau di OJK ya. Wah, luar biasa. Oke. Next kita lanjut. Nah, oke. Yang berikutnya itu adalah apa sih peran dari bank umum? Nah, jadi bisa dibedakan ini peran bank sentral dan peran bank umum. Nah, kalau dia peran bank umum itu adalah dia menyediakan berbagai jasa perbankan, ya, menyediakan jasa perbankan. Kemudian sebagai jantungnya perekonomian, iya, karena perputaran uang itu ya berada di bank umum gitu ya. Karena masyarakat yang kekurangan dalam pendanaan modal itu akan melakukan peminjaman kepada bank umum, bukan kepada Bank Indonesia. Kemudian melaksanakan, nah tadi yang menetapkan kebijakan moneter itu adalah Bank Indonesia, yang melaksanakan kebijakan moneter itu adalah bank umumnya. Nah itu dia, bisa dibedakan ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah yang berikutnya adalah prinsip-prinsip bank, ya berarti secara keseluruhan. Apa sih prinsip bank? Nah yang pertama itu adalah prinsip kepercayaan, ya. Artinya bank itu harus memiliki kepercayaan kepada si konsumen atau nasabahnya atau debiturnya, ya. Kemudian prinsip kehati-hatian, artinya dalam memberikan pinjaman, bank itu akan melihat prinsip kehati-hatian di mana ada syarat 5C. 5C dalam pemberian kredit. Nah, di video saya sebelumnya sudah ada ya, di video mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Oke. Kemudian prinsip mengenal nasabah. Iya, dia harus mengenal nasabahnya ya sebelum dia memberikan pinjamannya. Kira-kira nasabahnya ini keras kepala nggak gitu, susah nggak bayar utangnya, nah gitu. Kira-kira begitu dia ya. Nah, kemudian prinsip kerahasiaan. Ya, bank itu harus benar-benar menjaga kerahasiaan informasi-informasi dari debiturnya. Jadi nggak boleh disebarluaskan atau nggak boleh dipublikasikan kepada masyarakat umum. Jadi harus dirahasiakan masalah profil atau informasi mengenai nasabahnya. Itu dia prinsip-prinsip bank. Ya, ada prinsip kepercayaan, kehati-hatian, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya apa sih produk-produk bank? Nah, yang pertama simpanan giro, ini secara umum ya, simpanan giro, kemudian tabungan dan deposito. Nah, itulah tadi dia produk-produk bank. Oke? Oke, nah sampai di sini pembelajaran mengenai ke bank sentralan ya. Jadi saya harapkan kalian benar-benar menonton video ini dengan benar agar paham ya mengenai bank sentral, bank umum dan bank syariah ya. Oke, dan saya doakan sekali lagi semoga yang menonton ini yang pengen memang kerja di Bank Indonesia terkabulkan, amin. Oke, terima kasih ya. Pesan saya terakhir, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Kalau bisa jangan keluar di rumah saja, hashtag di rumah aja. Oke, terima kasih semuanya. Bye.